Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suryani, NIM 210301042, kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitif, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai. Pengertian teori belajar kognitif. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun beberapa pandangan tentang teori kognitif di antaranya. Yang pertama, teori perkembangan menurut Piaget. Kedua, teori belajar menurut Brunner. Yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel. Teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Di dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahapan ini dialami oleh anak-anak yang berumur 0-2 tahun. Pada tahapan ini, ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang kedua yaitu periode praoperasional yang dialami oleh anak berumur 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, ciri pokok perkembangannya adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang ketiga yaitu periode operasional konkret yang dialami oleh anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, ciri pokok perkembangannya adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang terakhir yaitu periode operasional formal yang dialami oleh remaja berumur 11 hingga 15 tahun. Pada tahapan ini, ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Selanjutnya, teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan mengkajinya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Adapun beberapa prinsip teori Brunner adalah: yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menggapai rangsang. Kedua, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat. Yang ketujuh, perkembangan kognitif dibagi dalam 3 tahap yaitu enaktif, ikonik, simbolik. Yang kedelapan, enaktif, yaitu tahap jika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kesembilan, ikonik, yaitu tahap seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan.
Yang ke-10, simbolik, yaitu tahap seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Yang ke-11, model pemahaman dan penemuan konsep. Yang ke-12, cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Discovery learning. Yang ke-13, siswa diberi kebebasan untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan discovery. Dan terakhir, teori belajar bermakna Ausubel. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Adapun beberapa prinsip teori Ausubel adalah: 1. Proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. 2. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. 3. Siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif, konsep advent organizer. Adapun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Demikian hasil dari presentasi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.